Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas-mas dan Mbak sekalian yang sedang menunggu berbuka ya. Kita ngabuburitnya sama Transformer. Kalau Transformernya Michael Bay itu sudah sampai episode 5, Transformer saya cukup sampai episode 3 saja. Oke. Untuk episode 3 ini kita akan melihat beberapa jenis transformer, satu berdasarkan jumlah fasa, berdasarkan fungsi, dan ada juga trafo-trafo dengan hubungan yang khusus ya. Ini hubungan trafo ya, bukan hubungan yang lain-lain. Oke. Berdasarkan jumlah fasa ya tentu saja ada trafo 1 fasa dan trafo 3 fasa. Oke, kita lihat saja ini untuk trafo 1 fasa biasanya berbentuk bulat seperti ini. Ini ada beberapa piranti keamanan ya, ini arrestor kalau nggak salah. Ini ada keran minyak. Jadi trafo ini biasanya dia direndam di dalam minyak trafo namanya, kayak solar. Trafo 1 fasa ini kalau ini trafo distribusi ya, biasanya ada di ujung jaringan di desa. Meskipun di kampung saya juga ada trafo 1 fasa. Padahal kampung saya nggak desa-desa banget. Ya, ini lah. Oke, nggak usah panjang-panjang. Ini mereknya Bambang Jaya. Bambang Jaya. Merek lokal Indonesia. Oke, trafo 3 fasa, ini Starlight. Ya, ini yang ada di kampus. Ya, ada 3 itu. Kemudian di depan gerbang SMK ada 1. Mereknya Starlight ini merek Indonesia juga. Nah, untuk trafo 3 fasa tentu saja hubungannya bisa Y, bisa delta. Jadi bisa sekundernya Y, primernya Y, bisa Y, delta, Y delta, atau delta Y sesuai kebutuhan. Oke, nggak usah panjang-panjang. Kenapa kok trafo 3 fasa ini lebih disukai daripada trafo 1 fasa? Yang pertama, trafo 3 fasa ini efisien. Ini dalamnya ya. Seperti ini di dalam minyak itu enggak kecilan kayak. Kemudian material core atau inti besinya ini lebih sedikit. Kenapa? Karena flux magnet di tengah-tengah ini dia bersilangan sehingga malah totalnya itu lebih sedikit daripada yang kalau single phase. Makanya karena fluxnya itu lebih sedikit sehingga diameter inti itu juga lebih kecil gitu ya, nggak butuh gede-gede. Sehingga nanti ini efeknya ya lebih ringan, lebih murah, irit, tempat pemasangan lebih mudah daripada masang 3 buah trafo 1 fasa. Mendingan sekalian satu trafo 3 fasa. Ya, kecuali di desa tadi itu bisa jadi dusun A itu 1 fasa, dusun B 1 fasa, dusun C fasa yang lain lagi, itu bisa kalau di desa. Tetapi kalau trafo 3 fasa punya satu kelemahan ya, kalau 1 fasa gagal atau ada failure, ada ya failure, fault, semuanya harus dimatikan. Nah, ini konstruksinya ada beberapa konstruksi yang tipe core. Jadi ini biasanya trafo itu memang primer dan sekundernya itu satu inti seperti ini. Satu primer, satu sekunder. Nah, jadi flux magnet antar fasa itu tubrukannya di sini, di atas dan di bawah. Tubrukannya di situ. Nah, yang tipe sel ini numpuknya vertikal ya, kalau ini horizontal. Ini tubrukan antar fasanya ada di sini, di tengah-tengah sini. Kalau satu fasa ini sel-sel yang tempat tubrukannya ini itu membutuhkan material yang lebih gede daripada yang 3 fasa. Jadi kalau yang 3 fasa ini daerah sini ini penampangnya itu bisa lebih kecil. Nah, kalau berdasarkan fungsi ada
trafo daya, trafo distribusi, dan trafo instrumentasi. Ya, ini trafonya kita ngobrol trafo yang untuk daya ya, untuk tenaga listrik. Kalau fungsi untuk yang lain macam-macam, ada trafo RF untuk radio frekuensi, trafo yang kecil-kecil yang dijual itu ya macam-macam. Itu tidak masuk dalam skop kita. Skop kita adalah trafo yang digunakan di sistem tenaga listrik. Pertama ada trafo daya, trafo distribusi, dan trafo instrumentasi. Trafo instrumentasi ada dua, untuk mengukur tekanan dan mengukur arus. Oke, trafo daya ini gede-gede, ordernya megawatt dan terdapat di gardu induk. Jadi kalau mau melihat trafo daya seperti ini harus ngintip ke Depok itu. Atau yang rumahnya Rawalo, ada gardu induk juga di Rawalo. Ini ada tabungnya, biasanya stok minyak. Jadi ada minyak, ada pendingin, ada kipas. Jadi ya karena selama beroperasi pasti panas. Karena rugi-rugi kemarin itu, rugi-rugi itu kan keluarnya dalam bentuk panas. Dalamnya mungkin kira-kira seperti itu. Ini kenapa panjang-panjangnya, karena ya, ini trafo biasanya kan trafo daya itu bisa bentuk dari transmisi 150 kilovolt, makanya perlu instalator yang menggunakan. Trafo distribusi ini yang lebih dekat sama kita, ini yang ada di kampus mungkin seperti ini. Ini saya ngambil gambar di internet ya. Nah ini kalau 3 buah trafo satu fasa dijadiin 3 fasa seperti ini. Ya ini segini ini biasanya dayanya itu lebih rendah dari yang segini. Ini kan sendiri-sendiri ya. Artinya flux magnetnya ini nggak berhubungan. Sementara kalau di sini flux magnet antar fasanya itu berhubungan. Trafo distribusi itu letaknya di jaringan dan ini orang nyebutin ini gardu distribusi. Ini gardu distribusi. Biasanya ini kalau di Indonesia 20 kafe dan beberapa kafe satu pasar yang 3 pasang. Kemudian ini trafo ukur, ada trafo tegangan. Ini pada dasarnya seperti trafo biasa saja, tetapi outputnya nanti untuk menggerakkan alat ukur, bisa yang pakai jarum atau mungkin pisau juga bisa, output atau sekendernya ini. Jadi dia tidak daya yang lewat di trafo ukur ini sedikit kecil karena dia hanya untuk mengukur saja. Beda sama yang trafo distribusi ini ordernya bisa puluhan atau ratusan kilowatt gitu. Ini megawatt. Aduh, maaf. Tapi kalau meskipun konstruksinya mirip, tapi dia ya daya yang lewat itu kecil saja. Idealnya malah 0 ya kan, alat ukur itu idealnya 0 dia dayanya. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Nah ini kan seperti trafo biasa. Nanti perbandingan tegangannya menyesuaikan dari alat ukur yang ada di sini. Kalau seperti ini untuk mengukur satu fasa ke tanah alias ke netral boleh lah. Berarti ini tegangan fasa. Sedangkan kalau ini kan antar fasa ya, dari fasa B ke fasa C. Ini untuk mengukur tegangan saluran. Tapi ya ini kurang lebih sebetulnya sama. Ini trafo biasa, hanya sekendernya ini pasti larinya ke voltmeter. Nah, gitu saja. Nah, kalau voltmeter ini dimasukkan langsung ke 20 kV ya bios. Makanya itu namanya potensial transformer. Oke, trafo arus ini ada yang kecil-kecil, ini relatif kecil biasanya untuk distribusi ini ya. Ini biasanya hanya berupa satu kumparan saja, kumparan sekunder. Primernya juga, nah primernya lewat sini seperti ini, lewat tengah sini. Ini satu. Jadi ini trafo arus ini untuk mengukur arus yang lewat di busbar ini. Kemudian juga kan ada 3 pasang. Ini kalau yang di gardu induk seperti ini. Tapi kurang lebih sama sebetulnya cara kerjanya. Nah, wiringnya seperti ini, simbolnya seperti ini.
boleh dikatakan ini primernya ini hanya ya nggak ada kumparannya, hanya lewat saja. Sekundernya banyak seperti ini, wiringnya begini. Ini boleh dikatakan bablas ya, kalau di kayak di sini ini bablas saja. Nah, endingnya tetap nanti larinya ke ampere meter. Jadi nanti boleh dikatakan ya ini satu saja, satu n-nya ini sama jumlah kumparannya yang hanya satu, yang ini ratusan. Jadi nanti arusnya yang menyesuaikan dengan ampere meter. Tegangannya kecil saja, tegangannya kecil saja. Oke, mungkin CT sudah seperti itu. Ini kemudian ada auto trafo dan trafo zigzag. Ini auto trafo, ya kumparannya hanya satu. Ini kumparannya hanya satu. Nah, primer dan sekunder ini satu kumparan. Kalau ini tabnya banyak ya, jadi ini makin ke bawah, nanti output sekundernya itu makin kecil, makin ke atas makin besar. Kalau sama di sini ya, tegangan primer sama sekundernya sama, n-nya sama dengan 1. Ini biasanya banyak digunakan sama untuk ini variabel power, gitu ya, contohnya ini. Jadi kalau ini dikasih input misalkan 220, kemudian ini kita putar, dia kalau misalkan ini 220 nih, ini inputnya misalkan. Nah kalau ini dinaikin ke atas, ini tabnya banyak banget karena setiap konduktor ini ada, boleh dikatakan seperti ada tabnya begitu ya. Jadi digeser sedikit itu pengaruhnya ya berpengaruh diputer ini. Kalau dinaikin ke atas nanti dia bisa lebih. Ini salah satunya kalau kalian pernah pakai Stafford zaman dulu, zaman masih PC itu Stafford bisa bunyi sendiri ngik 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 ngik, itu karena secondary-nya ini bergeser. Ini bergeser. Siapa yang menggeser? Ada sensornya, sehingga kalau tegangannya berkurang, sekundernya dinaikin ke atas. Kalau tegangannya berlebih, sekundernya diturunkan ke bawah, sehingga output sekunder ini relatif stabil. Itu kalau pakai auto trafo dipakai di voltage stabilizer. Meskipun kalau seperti ini manual ya ada juga, cuman ya kelemahannya di sini ini hubungannya full elektrik ya elektrik ya magnetik gitu. Sedangkan kalau trafo biasa itu kan nggak ada hubungan elektrik. Secara listrik kan terpisah antara sekunder dan primer. Nah, kalau di sini sekunder dan primer ini ada hubungan arusnya, ada hukum Kirchhoff-nya di sini, ada hukum Kirchhoff-nya di sini. Nah itu. Namun persamaan tegangannya ini sama seperti persamaan tegangan di trafo biasa. P1 dibanding P2 sama dengan N1 per N2. Nah, ini yang terakhir, trafo zigzag, trafo ajaib, ya kan? Jadi yang zigzag mana ini? Ini biasa ya, ini Y biasa, ini zigzag. Jadi dia di sekundernya ini ada 6 kumparan. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi masing-masing fasa ada 2 dan dipecah seperti ini. Nah, ini kan fasa U nih. Ini fasa U ya. Ini fasa U. Nah, fasa U ini dihubungkan dengan fasa P ini di seri seperti ini. Ini berapa ini? 90 derajat. Yang ke sana ini kan 30. Ya, jadi sorry, 30 ini ya. Berapa ini? Ya itulah. Yang jelas trafo ini dengan trafo kumparan ini dihubungkan, tetapi dia mendapat flux magnetnya kan selisih 120 derajat antara U sama P. Seperti itu, sehingga dikatakan gambarnya ini digeser ke sini, ini digeser sebelahnya, ini digeser ke sebelahnya. Tapi dia pada dasarnya adalah Y pada dasarnya. Nah, gunanya buat apa? Ini untuk trafo
grounding biasanya. Misalkan kita punya trafo yang hubungannya delta, itu kan nggak ada groundnya, nggak ada netralnya ya, nggak ada tengahnya ini kan kalau delta. Biasanya dia bisa digunakan pakai trafo zigzag ini untuk menghubungkan itu ke ke groundingnya. Kenapa? Kalau ada gangguan gitu, jadi kalau hanya hubungannya Y ke Y saja, ya kalau ada gangguan di U, hanya U yang kena, nggak balance. Tapi kalau seperti ini mendingan, gitu ya. Ada gangguan di U, maka di output sekunder fase U ini kena, yang abu-abu ini fase W ini juga kena. Jadi efeknya itu lebih terbagi, sehingga arus gangguannya juga nggak terlalu besar gitu. Bisa mengurangi arus gangguan kalau ada gangguan dari satu fase ini ke tanah misalnya. Nah, mungkin bab trafo sampai segini dulu. Minggu depan kita insya Allah sudah masuk ke mesin AC. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu semuanya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.